Ya, hari ini sebetulnya hari yang istimewa untuk diaspora Indonesia di Singapura. Karena memang kalau kita tarik ke belakang, terakhir itu kunjungan pejabat tinggi Indonesia itu adalah Presiden Joko Widodo pada bulan April tahun 2019. Jadi sudah 3 tahun ini tidak ada pejabat tinggi. Karena itu kehadiran Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini sangat berarti bagi teman-teman diaspora dan itu terlihat dari antusiasme yang luar biasa dari teman-teman diaspora, apakah itu dari kalangan akademisi karena banyak yang menjadi peneliti di sini, kalangan pengusaha, kalangan pelajar, kalangan pekerja migran, dan juga UMKM. Juga yang akan hadir juga yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat Singapura yang selama ini menjadi sahabat Indonesia, baik itu yang pernah menjadi anggota parlemen, juga ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang akan ikut bergabung. Sekali lagi, mereka sangat ingin bertemu dan mendengarkan pandangan dari Wapres Ma'ruf Amin dan juga mendapatkan semacam arahan khususnya untuk menghadapi tantangan sekarang ini yang setelah pandemi kita dihadapkan kepada krisis global ekonomi yang sangat luar biasa. Karena itu pandangan-pandangan beliau soal ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, ekonomi yang tidak bertumpu pada bunga, itu sesuatu yang saya kira menjadi alternatif dalam situasi sekarang. Singapura memang tidak menerapkan kebijakan PCR, tetapi di Singapura kalau ada jumlah pertemuan yang besar itu semua diwajibkan untuk melakukan antigen rapid test, jadi ART. ART di Singapura itu akurasinya di atas 80%. Nah, karena ini pertemuannya lebih dari 100 orang, kami di KBRI juga meminta kepada seluruh warga untuk datang yang akan bertemu dan ingin melakukan silaturahim dengan Wakil Presiden untuk datang lebih awal dan melakukan pemeriksaan ART baik itu di rumah maupun bisa dilakukan di KBRI dan diminta untuk menunjukkan hasilnya. Hanya mereka yang memang sudah negatif hasil ART-nya, kemudian kita akan berikan semacam tanda pengenal hijau ini supaya kemudian kami anggap mereka betul-betul aman untuk bisa menghadiri pertemuan Wakil Presiden. Ya, kuncinya sebetulnya kekuatan Indonesia itu digotong royong. Kemarin ketika pandemi, itu forum komunikasi Indonesia-Singapura itu kompak sekali. Kita bergandengan tangan, bahu-membahu, memberikan bantuan apa yang bisa dilakukan di Singapura untuk dikirim ke Indonesia. Dan hasilnya luar biasa, ada ambulans, ada oksigen generator, ada obat-obatan, peralatan kesehatan. Sekali lagi ini menunjukkan sikap gotong royong dan kepedulian. Nah, teman-teman Indonesia Anda di Singapura itu jumlahnya tidak kecil, itu 250.000 orang. Itu hampir 5% dari jumlah penduduk Singapura. Karena itu ini sebuah kekuatan. Nah, Singapura sendiri adalah merupakan partner terdekat Indonesia untuk investasi. Dalam 6 tahun terakhir investasi terbesar yang datang ke Indonesia datang dari Singapura. Nah, tentunya sekali lagi tugas dari teman-teman diaspora untuk semakin mengkampanyekan, mempromosikan Indonesia, mengajak teman-teman mereka apakah itu kalangan dunia usaha, kalangan UMKM untuk makin erat melakukan kerjasama bisnis dan ekonomi dengan Indonesia. Dan tentunya sekali lagi yang kita harapkan arahan dari Wakil Presiden membuat kita tetap semangat. Sekali lagi yang kita hadapi ke depan ini, tahun depan bukan tahun yang mudah dan hanya dengan sikap yang lebih inovatif, mau melakukan kolaborasi, itu akan menjadi kekuatan dari bangsa ini. Dan sekali lagi arahan yang disampaikan oleh Wakil Presiden tentunya sangat dibutuhkan, terutama karena di Singapura bukan hanya pengusaha besar yang tinggal di sini, tapi banyak UMKM Indonesia. Dan kalau kita melihat
di pertokoan-pertokoan banyak tempat-tempat makan Indonesia, ada Taste of Indonesia, kalau kita pergi ke Lucky Plaza ada makanan mie Indonesia, dan itu semua UMKM yang mereka berjuang mempromosikan dan bahkan membawa produk-produk dari Indonesia untuk dipasarkan di Singapura. Dan alhamdulillah selama ini mereka mendapat respons yang baik dari market yang ada di Singapura, dan ini tentunya harus kita terus pertahankan. Tentunya kita selalu mendoakan Pak Wapres itu selalu dalam kondisi yang sehat. Sekali lagi 3 tahun yang sudah kita lewati, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu penuh dengan tantangan yang luar biasa. Pandemi itu adalah tantangan yang belum pernah dialami oleh manusia di muka bumi sejak 1 abad terakhir. Dan Indonesia di awal dikhawatirkan akan tidak mampu melewati krisis yang sangat besar ini, tapi alhamdulillah dengan kekuatan ikhtiar dibantu dengan doa kita bisa melewati. Bahkan Indonesia sekarang menjadi salah satu negara yang dianggap dunia sebagai negara yang mengelola pandemi dengan baik. Sekali lagi, faktor kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi sangat penting, dan tentunya sekali lagi kami berharap 2 tahun pemerintahan yang tersisa, sekali lagi tantangannya tidak mudah, ada krisis global, ekonomi global yang kita harus hadapi, tetapi dengan kepemimpinan, dengan teladan, dengan sikap-sikap dari Pak Wapres yang begitu humble, sederhana, merangkul, dan sekali lagi ekonomi syariah, ekonomi kerakyatan, saya kira sudah memberikan pengalaman kepada bangsa ini. Itulah kekuatan dari bangsa Indonesia untuk bisa melewati masa-masa yang tidak sulit. Mudah-mudahan kita terus kompak, dan dengan kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kita semakin kompak untuk menghadapi tantangan ini.